Action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saat ini akan kami sampaikan satu penjelasan penting terkait masalah kurikulum, yaitu landasan pengembangan kurikulum, di mana materi ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin mengembangkan suatu kurikulum, apakah itu kurikulum dalam tingkat lembaga atau di tingkat kelas, bahkan di tingkat nasional. Sebab kalau kita ingin bicara tentang kurikulum yang baik, maka semestinya harus memperhatikan berbagai macam aspek. Nah, aspek-aspek atau faktor-faktor ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Kalau kita lihat dari komponen kurikulum, maka sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa komponen kurikulum itu sebenarnya terbentuk karena ada 4 pertanyaan penting yang disampaikan oleh Raptiller pada tahun 1949, yang dimana 4 pertanyaan itu pada akhirnya membentuk satu komponen kurikulum yang saling berkaitan, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah pertanyaan tentang tujuan pendidikan seperti apakah yang harus dicapai oleh sekolah. Jadi yang pertama kali dikembangkan oleh sekolah dalam kurikulum adalah tujuan. Di mana tujuan itu akan memberikan arah kemana pendidikan itu akan dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian setelah tujuan terbentuk, maka kemudian ada pertanyaan berikutnya, pengalaman-pengalaman pendidikan seperti apa yang harus disediakan oleh sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Di sini pengalaman belajar itu kaitan masalah isi materi pelajaran dan juga kegiatan-kegiatan yang harus disiapkan oleh guru, oleh sekolah. Dan di mana kegiatan itu bisa saja dalam kaitan yang sifatnya kurikuler, yang kokurikuler, yang inti, atau tambahan ya, ekstrakurikuler dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengorganisasikan ya pengalaman belajar itu secara efektif. Artinya kalau pelajaran tadi dalam bentuk aktivitas itu bisa dibutuhkan dalam bentuk strategi, model strategi, kemudian metode dan teknik pembelajaran itu. Tapi juga di situ terkait masalah hal penciptaan lingkungan belajar yang kondusif ya. Nah itu. Kemudian juga masalah media dan alat pelajaran yang bisa disiapkan untuk bisa merancang pengalaman belajar itu menjadi sajian pembelajaran yang menarik ya, menyenangkan bagi anak. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan tentang bagaimana kita bisa menetapkan bahwa tujuan telah tercapai. Di sini kaitannya masalah penilaian atau evaluasi. Nah, jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, komponen kurikulum itu ada 4 ya, yaitu kaitan masalah tujuan, isi materi, strategi, dan evaluasi. Di mana dalam hal strategi kegiatan itu mencakup masalah penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, penggunaan media, pemilihan metode dan sumber media, model-model pembelajaran, serta pengelolaan kelas ya. Nah, dalam kaitan ini maka keempat komponen itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan ya, dan saling berketergantungan dan itu membentuk satu sistem, sehingga kurikulum itu sebenarnya adalah suatu sistem di mana terdiri dari komponen dan setiap komponen itu saling berkaitan, berhubungan, saling pengaruh-pengaruh dan tidak bisa dipisahkan. Nah, yang paling penting dalam hal keempat komponen itu dikembangkan, maka dua hal penting lagi dalam pengembangan kurikulum adalah masalah landasan dan prinsip ya. Landasan atau asas kurikulum itu kait masalah bahan pertimbangan, jumlah bahan pertimbangan yang harus disiapkan pada saat kita mengembangkan kurikulum. Yang pertama adalah asas filosofis, asas psikologis, kemudian sosiologis dan iptek. Nah, di mana keempat asas itu adalah sejumlah bahan pertimbangan dari hasil penelitian, kajian gitu ya, dan kebijakan yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Asas filosofis kaitan masalah sudut pandang atau pandangan tentang negara kita, yaitu tentu saja Pancasila. Kemudian psikologis kaitan masalah pertimbangan terhadap dua hal, yaitu belajar dan perkembangan anak didik. Dalam hal ini maka secara psikologis kita harus bisa mengidentifikasi tahap perkembangan yang seperti apa yang harus kita layani dalam pendidikan, dan juga strategi pembelajaran seperti apa yang kita akan sajikan di dalam kurikulum tersebut. Yang ketiga adalah landasan sosiologis terkait masalah keberadaan masyarakat atau kebudayaan yang melingkupi sekolah tersebut. Ya, karena keragaman budaya kita ini justru menjadi kaya ya, memperkaya juga pendidikan kita, sehingga itu menjadi juga landasan yang penting ya, adat istiadat, kebiasaan dan sebagainya, menyangkut masalah sifatnya sosiologis. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan iptek. Kita tahu sekarang iptek ini sangat penting, ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni itu sangat berkembang dengan cepat, sehingga itu pun menjadi satu bahan pertimbangan bagaimana kurikulum kita akan dikembangkan.
Nah, itu kira-kira landasan dan asas kurikulum yang harus kita siapkan. Di samping itu sebenarnya ada satu yaitu masalah prinsip. Prinsip kurikulum ya, di samping landasan ada juga prinsip di mana ini ada sekitar 6 prinsip yang harus bisa diperhatikan pada saat kita mengambil kurikulum, yaitu tentang prinsip kaidah itu kaitan masalah pedoman atau kaidah atau aturan yang harus harus diperhatikan, harus dipegang oleh perencana kurikulum agar kurikulum itu berkualitas, yaitu kaidah kualitas ya atau mutu yang harus dipegang, di mana kurikulum itu terjadi perubahan itu atau pembaharuan itu karena memang kualitas harus ditingkatkan. Kedua, masalah relevansi atau kesesuaian antara kurikulum yang kita kembangkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bidang pekerjaan. Kemudian efektivitas kaitan masalah pencapaian tujuan target-target yang diharapkan atau bagaimana kurikulum itu bisa berdaya guna. Sedangkan efisiensi berkaitan masalah berdaya guna ya. Kalau tadi berhasil guna, sekarang berdaya guna, itu artinya bagaimana kurikulum itu bisa memberdayakan semua kemampuan ya, seperti pikiran, dana, tenaga, dan juga hal-hal lain yang ada di sekitar sekolah. Kemudian kontinuitas ya, prinsip kontinuitas kaitan masalah kesinambungan, bahwa kurikulum tidak boleh berhenti, harus terus dilaksanakan pembaharuan sehingga akan berjalan terus dan mengikuti perkembangan zaman ya. Keberlanjutan itu sangat penting sehingga kurikulum itu harus selalu terus diperbaharui. Yang terakhir adalah masalah fleksibilitas. Bagaimanapun ketatnya kurikulum yang dikembangkan pada akhirnya harus bersesuaian dengan kondisi anak, kondisi lingkungan, kondisi guru, dan segala semua. Sehingga kurikulum itu harus fleksibel sesuai dengan kenyataan dan kondisi yang ada di dalam kehidupan sekolah itu sendiri dan juga masyarakat dan negara. Sekali itu, dua komponen penting di dalam pengembangan kurikulum tadi adalah landasan dan prinsip atau kaidah kurikulum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.